Salam calon guru penggerak, aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Bersama saya, Reti Stianingrum Eskom dari SMP Negeri 7 Madiun, calon guru penggerak Angkatan 6. Latar belakang, murid merasa terhukum akan kesalahan yang mereka lakukan. Pada keadaan ini, guru yang memiliki peranan dan posisi penting dalam menghadapi murid yang mempunyai masalah, yaitu dengan keyakinan kelas atau sekolah dan budaya positif sekolah, di mana nantinya akan berimbas tidak hanya kepada murid dan guru, tetapi berimbas ke seluruh elemen sekolah. Kita akan belajar tentang software atau perangkat lunak, tapi sebelum dimulai, mari sama-sama kita buat keyakinan kelas dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, biar apa? Biar selama pembelajaran informatika berjalan dengan lancar. Nah, yang pertama silakan buka linknya ini di Google Chrome HP kalian masing-masing. Sudah? Ya. Bisa dilihat? Bisa. Sudah ya? Itu kalian ketikkan nanti apa yang menjadi keyakinan kelas kita di situ dengan menekan tombol plus. Sudah? Sudah. Di subjek kalian ketik namanya. Yang mana, Bu? Subjek. Namamu. Sudah? Nama bawahnya. Keyakinanmu apa? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita. Misalnya tadi yang sudah Bu Reti kasih contoh, apa tadi? Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Misalnya seperti itu. Atau mungkin duduk selama pembelajaran. Misalnya seperti ayo diketik dulu. Ini ya, kalau ada seperti ini berarti ada yang mengetik. Kalau sudah di send, publikasikan. Habis gimana? Ya, keyakinan kelas kita sebelum pembelajaran dimulai, secara umum di sini menyampaikan mendengarkan guru pada waktu mengajar atau memberikan penjelasan dan tidak menggunakan atau mematikan HP saat pelajaran dimulai. Ada lagi yang beda? Sudah ya, ini kesepakatan keyakinan kelas kita ya untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai. Masih kuat untuk sampai jam 5? Moga sampai dicicipi nasi padangnya. Padang jinglang. Sebelum dimulai, kayaknya sudah menerima materi dari Bu Nurul dan Bu Yusma banyak, saya dibuntut saja. Yes. Main dulu ya. Kalau nggak main rasanya nggak afdol. Kayaknya di pelajaran sebelum dimulai bermain itu wajib. Sebelum diajak Bu Rini wisata ya nanti tahun ini ya, saya mau ajak untuk jalan-jalan dulu around the world. Kalau diartikan apa ya Bu Rika? Mengelilingi dunia. Saya ajak untuk mengelilingi dunia. Kalau Bu Rini kan cuma di Indonesia saja, di Lombok mungkin nanti ya. Amin. Hari ini saya ajak ke Uzbekistan.
Besok saya mau ajak ke Hungaria. Waduh. Mau? Mau. Sekarang saya tanya, kalau hari ini saya ajak ke Amerika, besoknya kita kemana ya namanya? Amerika. Amerika around the world. Hari ini kita ke Amerika, besok kita kemana? Rumania. Oke, Pak Eka. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul, sekejap ya, ada kata restitusi. Restitusi dalam budaya positif selain hukuman dan konsekuensi. Ada restitusi. Apa itu restitusi? Ajar, tapi bermakna. Restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin positif. Ini kemarin juga dibahas juga di dalam sekolah ramah anak. Jadi untuk hukuman kalau bisa dihilangkan tapi digantikan dengan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Jadi di sini murid mencari solusi sendiri akan permasalahan yang telah dibuatnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Jason Gosen. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuan restitusi di sini adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Tadi nilai-nilai kebajikan sudah diutarakan oleh Bu Yusma. Nah, selama ini, terutama tim tatip ya, di sini ada tim tatip juga. Guru dalam penerapan disiplin di kelas selama ini, apakah sudah efektif? Apakah dirasa sudah efektif, Bapak Ibu? Dalam penerapan disiplin di kelas? Belum. Apakah sudah berpusat pada murid? Ataukah cuma untuk menyenangkan gurunya saja? Penting aku puas. Anakku sudah sesuai dengan keinginan saya. Apakah seperti itu? Seperti itu atau tidak? Bisa jadi. Penerapan disiplin kelas apakah sudah memerdekakan murid? Nah, ini yang patut dipertanyakan, dan juga apakah sudah memandirikan murid. Program disiplin positif ini harus berpusat pada murid yang dibahas di dalam 5 posisi kontrol. Apa saja 5 posisi kontrol? Disiplin positif yang berpusat pada murid dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama, penghukum. Penghukum ya, bukan hakim atau jaksa, tapi di sini kita sebagai guru juga bisa ternyata menjadi penghukum secara tidak sadar. Apa ini? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, menampar, memukul, dan sebagainya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Menekan. Di sini ada kata-kata menekan. Biasanya seorang penghukum ini selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah.
Ini yang tidak sadar kita ucapkan kepada murid. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara guru itu sendiri. Ini posisi penghukum. Posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini yang dimaksud adalah pembuat kesalahan ini adalah murid kita. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya orang-orang atau guru di dalam posisi ini mengatakan, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Atau, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Ini dengan suara yang halus ya. Ini sudah suara saya paling halus sebenarnya. Sudah halus dan lembut. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Guru bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku, terutama di sini adalah kesalahannya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini adalah membantu atau mendampingi siswa untuk menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dia buat. Ini manajer. Nah, apa saja kata-kata yang sering diucapkan di dalam guru sebagai posisi manajer? Apa yang kita keyakini? Kembali ke keyakinan kelas. Tadi sudah sedikit dibahas. Keyakinan kelas, saya kupas sedikit ya, Bu Nurul. Keyakinan kelas ini dipergunakan untuk memperlancar suatu kegiatan di awal kegiatan. Misalnya, ketika kita mulai mengajar di awal, alangkah lebih baiknya kita buat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid, tidak hanya guru saja. Guru misalnya jangan cuma guru, kamu tidak boleh rame ketika saya mengajar. Kamu tidak boleh menyalakan HP ketika saya mengajar, bukan seperti itu. Tapi kita bersama-sama dengan murid ini membuat keyakinan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Kemarin sudah saya praktekkan juga lewat Padlet. Di situ saya bersama murid-murid membuat keyakinan kelas. Oh, ternyata mereka inginnya banyak yang menjawab. Mendengarkan ketika Ibu Reti mengajar. Ada lagi, mematikan HP ketika Bu Reti mengajar. Menyalakan HP ketika Bu Reti membutuhkan HP untuk pelajaran. Kenapa seperti itu? Kenapa kok tidak boleh ramai ketika Bu Reti mengajar, tapi mereka menjawab mendengarkan Bu Reti ketika mengajar. Jadi hilangkan kata-kata tidak boleh. Buat lawan katanya, tidak boleh berbicara sendiri, berarti mendengarkan. Nah, ini yang ada di keyakinan kelas. Jadi memang ketika mereka rame, kita kembali nih keyakinan kelas yang kita buat. Apa tadi? Kita kembalikan ke muridnya tersebut. Ya, itu keyakinan kelas sekilas. Kembali lagi ke manajer. Kata-kata yang kedua, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini posisi manajer biasanya akan berkata seperti itu. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang,
kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi jangan sampai anak yang melakukan kesalahan kita pisahkan sama temannya. Alangkah lebih baiknya kita mengembalikannya dengan restitusi ke kelompoknya dengan pribadi yang lebih baik dan kuat. Ini posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol ini tadi, kita sekarang mau berada di posisi mana enaknya? Enaknya di posisi mana? Apa penghukum? Tidak ya. Pembuat merasa bersalah? Teman? Bisa. Pemantau? Bisa juga. Manajer? Alangkah lebih baiknya kita berada di dalam posisi manajer, karena kita membuat anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan diterima di dalam kelompoknya atau lingkungannya dengan pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Nah, sebelum ke segitiga restitusi, ini ada sebuah video kasus. Kita simak sama-sama ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosset dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Baik, itu tadi sudah ditampilkan juga video dan untuk penerapan 5 posisi kontrol, dan yang diharapkan di sini adalah posisi kita sebagai guru di dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Memang tidak bisa langsung instan besok kita bisa menggunakan posisi sebagai manajer, tapi paling tidak kita belajar di sini untuk menerapkan apa yang telah disampaikan di dalam posisi manajer. Jadi yang kita harapkan di sini supaya budaya positif di SMP 7 bisa terwujud dengan baik. Segitiga restitusi. Merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Kalau di istilah fisiknya seperti ini. Segitiga restitusi. Ini kalau kita belajarnya seperti ini. Langkahnya. Ini tadi kayaknya sudah dibahas oleh Bu Nurul ya. Langkah dan teori kontrol. Belum. Menstabilkan, yang pertama menstabilkan identitas.
teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ini namanya segitiga restitusi. Di dalam masing-masing sudah ada kata perkatanya, ucapan. Validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini ya. Ini kata-kata yang ada di menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini ada sebuah kasus. Ini coba saja ya, sebentar ya. Saya bacakan. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Clara, kepala sekolah ketika beliau sedang berjalan. Kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Ibu Clara ya di sini. Iya Pak. Adi, ada informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak, ya. Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri Pak. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Clara. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Di sini Pak Joko menerapkan restitusi dalam menghadapi sebuah masalah. Ini adalah contoh kasus. Sekarang coba kalau misalnya ada kasus
di kelas kita yang sehari-hari ini adalah ketika kita mengajar ada anak yang ngobrol sendiri. Ini restitusi yang diharapkan seperti apa, Pak Bambang? Kalau ada kita mengajar ada anak yang berbicara atau ngobrol sendiri, ini enaknya restitusinya seperti apa, Pak Bambang? Ya, terima kasih. Seandainya kita mengajar kemudian ada anak ngobrol sendiri, ini kita bisa melihat mungkin itu salah satu bentuk style learning, kayak belajar. Jadi mereka itu bisa belajar dengan ngobrol. Ya. Tapi ketika kita di depan sedang presentasi atau memberikan informasi, tapi mereka bicara sendiri, nah, ini restitusi. Jadi kontraprestasi yang langsung harus diberikan pada anak itu ini hanya sekedar sharing. Anak saya suruh ke depan dan mereka saya coba untuk silakan kamu menggantikan posisi saya untuk menjelaskan materi itu. Ini terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Atau mungkin ada dari Bapak Ibu lainnya? Ya. Ya, ini bisa juga dari ada. Ya, ini pendapat dari Pak Bambang bisa juga kita terapkan di kelas dan juga bisa dengan cara saya sepertinya kalau ada yang seperti itu saya mengajar di kelas tapi ada yang ngobrol sendiri. Saya tanya, kok nggak memperhatikan kenapa? Ibu lihat dari tadi kok rame sendiri, bicara sendiri, ngobrol sendiri. Apa yang dibicarakan? Itu Bu tentang keseni melihat seni pencaksilat Bu besok. Apa harus dibicarakan sekarang? Tidak Bu. Kalau tidak, nanti ya pas jam istirahat bicaranya. Sekarang kita simak dulu, kembali ke keyakinan kelas, kita simak dulu tentang Ibu mengajar tentang apa. Itu ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu bisa Pak Bambang tadi bisa diterapkan, juga tadi apa yang saya terapkan juga bisa dipakai. Itu tentang restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Belum jam 5 ternyata. Tadi keyakinannya kita jam 5 ya? Keyakinan kelasnya. Ya. Sebenarnya kalau untuk materi ini, budaya positif ini memang saya yang paling menarik karena banyak kasus-kasus di dalamnya yang bisa saya belajar untuk menghadapi murid tentang masalah ataupun pelanggaran yang dilakukannya. Ini yang benar-benar kita pelajari dan benar-benar saya merasa tertarik karena di sini saya juga bagian dari tim tatib seperti itu. Baik, tidak ada pertanyaan? Ya. Saya berharapnya ada yang bertanya dan tidak bertanya. Ya sudah, monggo Bu Arifah. Mungkin saya yang diharapkan ya Bu Reti. Nanti teman saya yang dua bisa menjawab ya. Ya, monggo. Ini nyata ya di lingkungan sekolah kita. Misalnya Bu Reti sedang dinas luar ya. Nah, Bu Reti itu memberikan tugas. Ya, tugas itu harus dikerjakan siswa. Dan banyak siswa yang tidak mengerjakan, nggak tahu instruksinya apa yang diberikan Bu Reti, apakah anak harus mengumpulkan atau anak harus bagaimana. Tapi kenyataannya siswa itu tidak mengerjakan tugas. Misalnya Bu Reti meminta untuk mengumpulkan, tetapi yang mengumpulkan hanya anak perempuan saja. Ya, yang separuh itu tidak mengumpulkan. Nah, bagaimana menurut penjenengan, hukuman atau restitusi atau konsekuensi? Nah, monggo Bu Reti. Terima kasih Bu Arifah untuk pertanyaannya. Ada yang memberikan tugas tetapi anak-anak banyak yang tidak mengumpulkan. Kembali lagi dari awal, kita buat dulu keyakinan sekolah kita seperti apa. Kita libatkan siswa dan guru dalam membuat keyakinan sekolah. Ini yang penting. Jadi ketika atau mungkin keyakinan kelas pas pada waktu pelajaran kita buat keyakinan kelas bersama dengan murid ini seperti apa. Kalau kondisi ini seperti apa. Nah, ini yang memang kita juga baru belajar dan juga untuk baru memulai untuk melaksanakannya. Ya. Nah, untuk restitusi atau mungkin laki-lakinya yang tidak mengumpulkan pada waktu jam berikutnya ketika pelajaran kita
kita bisa kumpulkan, kita beri pertanyaan mengapa seperti itu. Jadi sampai akhirnya mereka bisa membuat refleksi diri mereka, kesalahan mereka apa, solusinya seperti apa, kita bimbing atau kita dampingi sampai mereka bisa menemukan jawaban atas solusi masalahnya. Mungkin seperti itu Bu Arifah, atau mungkin ada tambahan dari yang lain. J, monggo Bu Eni. Terima kasih. Mungkin apa yang disampaikan Bu Arifah itu adalah fakta dari apa yang terjadi di tempat kita. Nah, mungkin ini, mumpung kita masih ini istilahnya mau akhir semester, ini bisa kita jadikan sebagai sebuah perubahan untuk menjadi baik. Artinya benar-benar kita terapkan budaya positif ini, diawali dengan sebuah keyakinan kelas. Walaupun itu disepakati dari kelas, mungkin nanti kita bisa membuat secara bersama-sama, termasuk diantaranya kalau kita ada tugas pada saat jam mengajar, sehingga kelas yang kosong tadi, kan kita juga punya guru piket, kita juga sudah memberikan tugas, tetapi faktanya anak-anak itu tidak melaksanakannya secara maksimal. Nah, mungkin kita bisa menyusun atau membuat kesepakatan kelas tadi yang salah satu diantaranya jika guru ada tugas mengajar apa yang dilakukan, walaupun kesepakatan kelas itu nanti harus disetujui oleh siswa atau disusun bersama dengan siswa, tetapi kita punya rambu-rambu ke sana, atau kalaupun belum ada kita nambahkan, terus kita sampaikan kepada anak-anak bagaimana jika guru ada tugas di luar, kalian melaksanakan tugas seperti apa yang diberitakan oleh guru, dan bagaimana jika kalian tidak menjalankan tugas itu. Nah, maka di sini ada kontrol juga dari guru piket untuk melihat atau memantau dari tugas itu tadi, termasuk gurunya sendiri. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Bu Arifah, jika dari seluruh siswa hanya ada 5 atau 6 siswa yang mengumpulkan, bagaimana dengan siswa yang lain? Nah, maka itu dibuat di dalam sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas tadi, yang nantinya itu menjadi mungkin kesepakatan dari sekolah dan orang tua juga mengetahui. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Eni Widi. Seperti itu ya. Nah, memang kita untuk mendengar ya, nggih. Matur nuwun Bu Eni Widi, memang itu yang kita harapkan nggih. Jadi kalau misalnya kita dinas luar memberi tugas, harapan kita apa yang kita berikan itu ditindaklanjuti sama siswa. Nanti di Bu Reti. Nah, untuk itu kalau misalnya seperti siswa kita, ada banyak guru yang menurut juga, nah sudah saya beri tugas loh Bu, loh tapi nggak kumpulkan, terus naik dapat nih. Lah itu malah tanya ke kita. Lah monggo nanti sebagai Bapak Ibu guru kan sudah bisa memotivasi siswa seperti yang ditayangkan tadi. Nah, menurut penjelasan Bu Reti, bagaimana untuk memotivasi siswa? Apakah guru itu menindaklanjuti dengan kontrol tadi? Misalnya yang nggak mengerjakan tugas, kita nggak usah mengoreksi lah. Ya, misalnya kita sibuk, nggak usah mengoreksi. Kita lihat siapa yang mengumpulkan, kita checklist. Yang nggak mengumpulkan, maju. Dan kita beri motivasi yang bagaimana agar siswa itu segera, sehingga nanti kalau ditinggal gurunya lagi, mereka mengumpulkan tugas. Monggo Bu. Ya, Bu Arifah. Sebenarnya untuk menciptakan sebuah budaya positif di sekolah ini tidak hanya per individu, tapi memang butuh kekuatan semua elemen sekolah, dalam arti di sini guru, teknik, orang tua, maupun semua yang berada di lingkungan sekolah ini, semuanya harus bersama-sama bisa menciptakan sebuah budaya positif, dimulai dalam diri sendiri dan berpengaruh ke lingkungannya. Ini yang perlu kita awali dari awal. Ini adalah menciptakan sebuah budaya positif dari elemen sekolah, semuanya bersama-sama. Kan tidak bisa kalau cuma saya
saya cuma menerapkan ini, sementara yang lain tidak. Atau murid tidak dibiasakan untuk kita ajarkan restitusi atau kita berperilaku restitusi. Ini jelas tidak bisa. Makanya ketika saya menerapkan ini sendiri, tapi guru lain tidak, ini juga akan berpengaruh pada siswa tersebut. Nah, yang kita harapkan, kita sama-sama mari kita ciptakan sebuah budaya yang positif di dalam SMP 7. Nah, insya Allah kalau kita sudah mulai belajar untuk memulai sebuah budaya positif, insya Allah murid-murid kita akan menjadi seperti apa yang kita harapkan bersama. Jadi seperti itu ya. Jadi memang dimulai awal, memang kita belajar terus untuk menciptakan sebuah budaya positif seperti itu ya Bu Arifah. Oke, baik. Saya tambah lagi. Cek, Bu Rini monggo. Seberapa Bu Bapak Ibu? 1 menit aja. Masih lama. Jam 5 tadi. Terima kasih Bu Reti, terima kasih Bapak Ibu. Mengenai ya Bu Reti ya. Jadi terima kasih tadi pertanyaannya dari Bu Arifah, kemudian dari Bu Eni dan juga Bu Reti. Apa yang mulai disampaikan kebetulan tadi Bu Rini ketika Bu Yusma tidak mengikuti ya. Tadi Bu Rini ada panggilan mendadak dari dinas. Ya, jadi Bu Nurul mengikuti, kemudian ini Bu Reti mengikuti. Tadi yang Bu Rini, yang Bu Nurul sampaikan tentang kedisiplinan, hukuman, konsekuensi dan seterusnya sampai dengan adanya bahwa berubah itu dimulai dari diri kita dulu nih, kita harus berubah dulu. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Reti tentang restitusi dan seterusnya, tadi yang disampaikan Bu Arifah itu adalah kenyataan yang ada di lapangan, tapi betul yang disampaikan Bu Reti bahwa kita tidak bisa dan tidak mungkin sendiri. Mulai dari kita berubah dari diri kita sendiri, kemudian kita berkomitmen untuk diri kita, komitmen dari kita, kemudian harus dengan sekolah secara bersama-sama. Tidak mungkin kita hanya sendiri. Ya begitu ya Bu Reti ya. Begitu ya Bu Eni. Jadi kita berkomitmen bersama dan dimulai dari diri kita sendiri. Menurut saya adalah seperti itu. Dan kalau misalnya ada tugas dan seterusnya ketika itu sudah melibatkan siswa, mungkin komitmen dengan siswa di awal kita mau mengajar, mungkin di awal semester ya, mungkin kita komit, oh nanti ada tugas dari Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ada begini-begini, nanti akibatnya begini, kita bikin mungkin SOP dulu dengan siswa, komitmen dulu dengan siswa. Setelah itu ya itu tadi, mulai dari diri kita, kemudian kita secara bersama-sama. Tanpa bersama-sama, saya yakin juga pasti tidak bisa. Seperti yang disampaikan berarti kalau sendiri yang lain diam dan tidak ya cuek-cuek dan sebagainya, ya tentunya bukain bisa begini, bukain nggak bisa begini, nanti akan seperti itu. Jadi memang kita harus secara bersama-sama. Mungkin begitu sih Bu Reti, Bu Nurul, Bu Eni. Terima kasih. Terima kasih Bu Rini untuk tambahan penjelasannya. Ya, berarti memang keyakinan sekolah, keyakinan kelas kita buat bersama-sama dengan murid, seperti yang kemarin juga ada di forum Sekolah Ramah Anak juga disampaikan, membuat peraturan, membuat yang diyakininya. Ya tentunya di sini diawali sekali lagi dari diri kita, Ibu Bapak, diri kita sebagai pemimpin di kelas. Ibu Bapak, Ibu guru, pemimpin di kelas adalah salah satu yang harus menjadi tombak bagaimana kita membangun keyakinan anak lewat kelas-kelas yang kita ampu. Mungkin dari masing-masing kelas memiliki keyakinan yang notabene saya yakin mungkin keyakinan itu bisa kita kerucutkan yang menjadi sebuah keyakinan sekolah. Dan harapannya dengan nilai-nilai keyakinan yang diyakini, nilai-nilai kebajikan tadi akan menjadi yang namanya budaya positif di sekolah, sehingga harapannya anak-anak itu memiliki karakter, ya. Anak-anak sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu salah satunya manusia yang bermartabat dan merdeka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama berkolaborasi. Itu mungkin itu Bu Reti. Ya, terima kasih Bu Nurul untuk tambahannya. Baik, seperti tadi yang sudah diungkapkan, berarti memang kita dimulai dari diri sendiri dan berpengaruh kepada yang lainnya untuk menciptakan sebuah budaya positif di SMP Negeri 7 Madiun. Baik, untuk terakhir kalinya saya
berdiri sebentar. Kita sama-sama melakukan gerakan ya, kayaknya sudah lost control. Lost control. Baik. Nanti coba diomongkan lagi ya untuk yang saya ucapkan dan gerakannya. SMP Negeri 7 Madiun. Restitusi. Yes. Budaya positif bisa. Nah, sekali lagi ya. SMP Negeri 7 Madiun. Restitusi. Yes. Budaya bisa. Sekali lagi yang mantap. SMP Negeri 7 Madiun. Restitusi. Yes. Budaya positif bisa. Silakan duduk kembali. Terima kasih.